Halo, selamat sore teman-teman. Menyapa teman-teman lagi sore hari ini. Senang sekali. Saya akan Instagram Live bersama Mbak Anastasia Satrio. Kita akan membahas tentang neuropsikologi kekerasan dalam relasi. Jadi neuropsikologi itu membahas tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam pikiran dan otaknya pelaku kekerasan sampai mereka melakukan tindak kekerasan itu, ya. Senang sekali sore hari ini akan Instagram. Nah, beliaunya udah join nih. Aku udah terima requestnya. Halo. Hai, selamat sore Mbak Anas. Sorry Seger baru ya, bisa sehat ya? gabung. Iya, Iya, biar nggak apa-apa. karena kita mau membahas topik yang agak-agak gloomy, jadi mesti menyemangati diri Mm-mm. dengan touch up. Tapi meskipun topiknya gloomy, Iya. mudah-mudahan teman-teman semua excited untuk bahas tentang topik ini karena aku tuh merasa topik ini tuh penting banget, makanya Ya. aku ajakin Mbak Anas untuk bahas ini. Sebenarnya supaya memberi kasanah baru untuk teman-teman, supaya teman-teman dapat tambahan wawasan lah. Ya. Sebenarnya kadang-kadang kan mereka juga penasaran ya, kok bisa sih dia tuh kayak gitu, kok tega sih dia kayak gitu, ya, kok dia nggak mau berubah-berubah sih, kok aku nggak bisa ya lepas dari orang yang aku udah tahu jelas-jelas bahwa mereka itu tuh menyakiti gitu. Jadi, nah kita akan coba sore hari ini untuk diskusiin dari sisi medis dan psikologisnya gitu Iya. ya. Suaraku cukup kedengeran nggak kalau nggak pakai earphone? Kedengeran? Oke. Jelas? Mudah-mudahan jelas juga ya di teman-teman ya. Nanti kalau ada suaranya mantul atau gimana, teman-teman kabarin. Oke, Mbak Anas, mungkin sebelum aku mulai, aku akan kasih disclaimer dulu ke teman-teman bahwa topik diskusi yang akan kita bahas ini dalam konteks kalau pelaku kekerasannya itu tidak berada di bawah pengaruh kecanduan obat, Oh iya. bukan juga di bawah pengaruh alkohol, ya, bukan juga kalau mereka itu punya personality disorder atau tindak kekerasan ini dilakukan karena mereka punya mental illness, itu bukan juga, dan bukan juga dilakukan kalau mereka itu punya masalah organik di otaknya. Jadi misalkan orang-orang yang pasca stroke misalnya, atau dia punya tumor di otaknya, atau habis cedera kepala gitu yang mempengaruhi fungsi otaknya, itu kan mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, yang kita bahas di sini yang di luar itu semua ya, teman-teman. Jadi banyak banget Jadi yang kalau harus dilihat dulu ya, kayak mana nih yang nggak iya, masuk gitu ya. jadi yang kita bahas sekarang ini kalau pelaku kekerasannya orang normal ya, kira-kira seperti itu. Normal dalam tanda petik yang aku, jadi tidak Tapi ada kan biasanya orang permasalahan-permasalahan awam yang nggak tadi. bisa tahu ya kalau nggak ada pemeriksaan lengkap kayak ini orang ada gangguan otak organik nggak ya gitu. Terus kalau mungkin banyak orang yang nggak paham kalau kecanduan tuh kayaknya oh nanti kayaknya dia bisa sembuh deh. Padahal mungkin kita nggak tahu kalau kecanduan narkotika atau obat-obat terlarang itu juga mempengaruhi sistem syaraf di otak ya. Iya, sangat, Oh sangat. suaraku Oh, agak katanya kecil. suara Kak Udah aku Anas pakai agak earphone ya kecil. bentar. Ya, iya, jadi benar banget teman-teman. Mungkin nggak banyak teman-teman tahu, tetapi 3 faktor yang aku sebutin tadi itu bisa sangat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk membuat orang tersebut itu jadi melakukan tindak kekerasan. Yang mungkin kalau misalkan tidak ada faktor-faktor itu, mereka tidak melakukan. Nah, untuk kalau misalkan dia ada kecanduan, kan orang deket biasanya tahu ya kecanduan. Terus kalau mental illness sama orang dekat mungkin nggak bisa diagnosa, tapi kan bisa menduga-duga gitu. Atau kayaknya bisa mencurigai lah, kok dia tuh kayaknya aneh gitu. Nah ini kan bisa teman-teman saranin untuk uh, cek gitu untuk supaya diketahui gitu ada permasalahan apa psikiatrinya atau enggak gitu. Nah kalau untuk yang ya kalau dia cedera atau dia pasca stroke gitu, itu kan pasti tahu ya. Tapi kalau misalkan dia ada tumor atau permasalahan otak yang gradual gitu, bukan yang
tiba-tiba gitu. Nah, itu biasanya teman-teman bisa melihat beberapa perubahan perilaku yang berbeda dari biasanya. Nah, itu juga dan itu biasanya ada gejala-gejala lain juga, bukan cuma dari perilaku sikap atau perilakunya aja, tetapi juga ada gejala fisik yang lain, misalkan ya pandangannya kabur misalkan, atau apa sih, dia tidak terlalu bisa merasa, atau ya pokoknya pasti ada gejala fisik yang lain. Jadi itu teman-teman harus benar-benar jeli dulu ya ngelihat itu semua. Nah, tapi yang kita bahas sore ini bukan itu ya teman-teman, yang lepas dari itu semua. Oke, Mbak Anas. Ya. Teman-teman nanti kabarin lagi ya kalau misalkan suaranya masih kurang jelas apa gimana ya. Nah, aku jadi udah sedikit research ya tentang perilaku kekerasan ini. Jadi aku merangkum bahwa kalau kita merunut mencari akar kekerasan itu ternyata ada tiga penyebab utamanya. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi ada beberapa yang genetik yang diturunkan, misalkan yang mental illness itu tadi ya, mental illness, terus dia kecenderungan untuk kecanduan, itu juga ada genetiknya ternyata, itu diturunkan ya. Atau dia punya masalah hormonal atau neurotransmitter tertentu. Ya, tapi itu kita nggak bahas itu malam sore ini. Terus bisa juga dari kondisi selama dia ada di dalam kandungan ibunya. Jadi ternyata kalau sepanjang ibunya melahirkan itu ada mengalami kekerasan, anaknya pada saat lahir bahkan sampai dia dewasa punya kecenderungan untuk bisa menjadi pelaku kekerasan juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kondisi lingkungan. Ya, ini mungkin teman-teman juga tahu, tapi mungkin masih bingung sambungannya di mana. Jadi untuk anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumahnya, itu mereka cenderung untuk melakukan kekerasan di kemudian hari pada saat dewasa. Nah, aku mau bahas dulu tentang yang kondisi selama di dalam kandungan nih, Mbak Anas. Mungkin Mbak Anas bisa jelasin nggak? Secara psikologis penjelasannya gimana? Iya, ini antara sedih tapi trivia aja teman-teman, kayaknya ini yang aku nggak lakuin dari awal sih. Kayaknya kalau kita punya pasangan dan kandidat ingin menikah, coba suruh cek lab dulu deh kayaknya. Karena ini semua banyak yang bisa dipreventif. Kalau genetik itu harus nanya riwayat keluarga ya. Kalau yang aku pelajari itu namanya genogram. Jadi melihat konstelasi keluarga. Jadi kan atau namanya family constellation. Jadi ingat nggak dulu teman-teman atau dokter Sandra waktu kita sekolah pelajaran apa ya, PPKN atau sejarah, kita disuruh bikin silsilah keluarga. Kalau dulu waktu SD itu nggak berarti apa-apa, paling cuma kayak aduh kalau mama papa keluarganya banyak capek nih nulisinnya atau bingung. Tapi dari perspektif family therapy ya, tentang bagaimana penanganan sistem keluarga, itu tuh sumber data yang ngalahin isi buku. Karena dari pola-pola relasi di keluarga, pola-pola emosi itu sebenarnya bisa banyak hal tuh kebaca gitu. Ada banyak preventifnya di situ. Nah, tadi kalau dokter, nanti mungkin juga kita mesti bahas definisi kekerasan ya, Dok. Karena kan kita di budaya kekerasan, dianggapnya biasa kayak gitu. Benar. Tapi kalau tadi mau bahas tentang kenapa ibu yang pada saat hamil mengalami kekerasan, malah nanti anaknya juga cenderung bisa melakukan kekerasan, dan aku jadi kepikir ini harus aku jadiin konten nih, mesti tag dokter Sandra, karena gini, waktu pada saat hamil itu kan kita sangat berkaitan dengan plasenta, terus juga janin sama ibu kan menyatu dalam aliran detak jantung dan darah ya, Dok ya, nanti dokter bisa jelasin. Nah, dalam aliran darah seorang ibu hamil itu kan ada oksigennya dan ada detak jantungnya. Teman-teman bisa nyadar dan ngerasa nggak kalau lagi takut, lagi cemas, detak jantungnya tuh jadi lebih cepat, duk gitu kan? Kalau kita tenang, kalau kita rileks, itu detak jantungnya pelan-pelan. Nah, detak jantung itu kan ada hubungannya sama masuknya oksigen dan darah ke dalam tubuh ya, Dok ya. Nah, kalau punya janin berarti apapun emosi yang ibu rasakan, janinnya berasa. Gitu. Makanya kalau dibawa mundur lebih panjang lagi, aku juga sangat concern nih, Dok, soal yang namanya conscious parenting atau conscious conception, yaitu pembuahan anak berkesadaran, bikin anaknya tuh harus sadar gitu ya. Makanya kalau ayahku kan dari budaya Jawa ya. Kalau di budaya Jawa itu ada ritual-ritual bahkan 40 hari yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual pertama gitu. Kayak harus meditasi, cleansing, grounding, atau belajar kenal. Bahkan kalau di
baca Serat Centini. Serat Centini itu Kama Sutranya Nusantara Indonesia. Di situ bahkan 40 hari setelah menikah mereka sengaja tidak langsung berhubungan seksual gitu. Karena mereka mau benar-benar saling mengenal dulu, karena mereka menyadari ini ada jiwa loh di dalam diri setiap orang, ada jiwanya, dan nanti punya anak ada itu energi jiwa, ya. ada jiwa luhur yang akan masuk ditiupkan ke badannya di anak. Jadi ini bukan sekedar having sex atau sexual intercourse. Nah, jadi itu sekali ibu ngalamin kayak gitu, itu kan ngaruh tuh ke aliran darah oksigen. Nah, apalagi apalagi dilakukan berkali-kali berbulan-bulan. Dan kalau aku bisa cerita nih dok, sebagai psikolog anak yang praktek, kasus-kasus anak-anak yang punya masalah emosi, keterlambatan bicara, nggak semua ya. Jadi kan manusia nggak bisa kita generalisir ya teman-teman. Jadi manusia tuh nggak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita flashback retrograde, tarik mundur, pas aku tanya, ibu boleh tahu nggak waktu hamil ibu ngerasain apa? Ibu senang nggak dengan kehamilan ini? Direncanakan nggak kehamilannya? Relasi ibu sama suami seperti apa? Terus ada emosi-emosi intens yang ibu rasain nggak? Itu 70% yang aku tanganin mereka lagi punya masalah emosi dengan dirinya, dengan suaminya berkonflik besar, atau bahkan ada konflik keluarga gitu ya. Jadi justru buat teman-teman yang menyadari, aduh kemarin kok waktu saya hamil kondisi emosinya nggak kondusif, berarti kita jangan berkubang dalam penderitaan teman-teman. Kan tujuannya ada dunia pengetahuan seperti saya dan dokter Sandra itu, oke, kalau saya tahu anak saya punya resiko nih, akan mengembangkan masalah-masalah emosi dan menjadi pelaku kekerasan, atau dia bahkan ngalamin kekerasan dari saya, dari ibunya atau bapaknya, saya harus lebih awal membawa dia mungkin ke psikolog anak, supaya ada langkah-langkah preventif, supaya kalau kayak punya genotik asma atau genotik diabetes, dia nggak muncul full blown gitu dok. Jadi kurang lebih itu sih. Dokter mau tambahin nggak terkait masa kandungan itu? Iya, tadi aku tuh tertarik banget sama yang Mbak Anes bilang tentang family tree. Untuk cari tahu sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Mungkin ini kalau di orang tua kita itu ngomongnya sebagai bibit bebet bobot kali ya. Bibit bebet bobot, betul. Iya, jadi itu ternyata nggak 100% salah, nggak 100% perlu kita lawan, tapi sekarang konteksnya jangan terlalu sempit gimana. Jadi kita yang memperluas kasanahnya bibit bebet bobot ini untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan apa yang ada di dalam keluarga calon pasangan kita itu ya. Nah aku tuh secara medis mau tambahin, namanya jadi aku epigenetik ya dok ya kalau dalam medis. Epigenetik, betul. Jadi bagaimana genetik bisa mempengaruhi lingkungan atau bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi genetik. Nah, untuk anak-anak yang dari dalam kandungannya itu ibunya mengalami kekerasan, ada jurnal penelitian yang aku temukan. Jadi itu ternyata mereka itu memiliki sangat sedikit reseptor GABA atau reseptornya tidak berfungsi dengan baik. Jadi GABA itu adalah neurotransmitter yang fungsinya untuk menenangkan otak dan seluruh badan kita ini, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin kalau seseorang itu dia tidak punya reseptor yang cukup atau reseptornya tidak bisa berfungsi dengan baik, ya si GABA-nya ini nggak bisa bekerja dengan baik pula. Akibatnya apa? Harusnya bisa tenang, ini nggak bisa. Jadi orangnya itu akan selalu cemas terus, dia gelisah terus, mudah ke-trigger banget, sumbu pendek gitu ya. Dia sulit untuk mengontrol impulsnya. Nah ini sangat beresiko untuk dia menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Itu yang aku temuin banget. Dok. Aku bisa relate, karena aku sangat tahu, mamahku tuh hamil aku tuh 3 bulan setelah menikah. Di mana mamaku itu banyak banget adjustmentnya setelah menikah. Jadi dia pertama kali keluar dari rumah, dia dulu selalu di rumah yang ada pembantu, rumahnya tengah kota, tiba-tiba nikah ke Bekasi gitu kan, yang zaman 30 tahun lalu kan Bekasi masih kayak tempat jin buang anak. Terus mamaku sama ayahku pernikahannya beda budaya, jadi banyak banget hal-hal yang harus di-adjust. Nah sambil waktu pas mamaku hamil aku tuh, ayahku tuh suka ngomong, ini ya karena kan kita di zaman ya kita nggak pernah belajar cara menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ayahku kalau lagi berkonflik sama mamahku tuh langsung ngomong gini, kayak saya nggak happy deh nikah sama kamu, kayak saya pengen pergi aja deh. Dan itu dari hamil aku. Jadi kalau umur 45 tahun, as far as I can remember, kan anak-anak tuh cuma bisa ingat sampai umur 45 tahun ya. Itu perasaan bahwa
aku kayaknya ada yang salah deh, something wrong with me. Kayaknya aku cemas deh, kayak aku takut. Itu beneran ada, Dok. Dan setelah belakangan aku memproses healing diri aku juga pergi ke psikiater, pas dicek gelombang otaknya, aku kekurangan GABA gitu. Jadi nggak perlu baca jurnal penelitiannya itu, maksudnya terbukti juga bahwa aku aja mesti minum suplemen buat nambahin GABA karena kurang gitu. Iya. Nah, itu dia. Padahal pengalamannya itu hanya kekerasan verbal ya. Maaf, aku bilangnya hanya ya. Ini yang mungkin orang-orang pikirnya, ya kan cuma diomongin gitu doang gitu loh. Tapi itu dipersepsi sebagai kekerasan gitu. Dan itu berefek bukan kekerasan yang mungkin orang kalau nganggep kekerasan itu yang ditendang lah, ditabok lah, apa gitu ya pada saat hamil ya. Nah, mungkin Mbak Anas bisa, sebenarnya kekerasan yang disebut kekerasan itu seperti apa sih? Iya, jadi kekerasan itu adalah kita harus tahu bahwa ini lawannya itu adalah relasi non-violence, relasi tanpa kekerasan. Nah, relasi tanpa kekerasan itu adalah relasi yang empatik, kita diperlakukan sebagai manusia, segala hal itu diomongin dengan intonasi yang baik, yang tenang. Nah, kekerasan itu sebenarnya dimulai dari mengancam. Kamu kalau nggak gini, kamu gini ya, gitu. Itu udah relasi kekerasan. Ya? Nah, terus juga ada relasi yang tidak seimbang dalam power, gitu. Dalam kuasa nih, misalnya. Kenapa? Makanya aku yakin Dokter Sandra juga mendukung. Kenapa kami mendukung perempuan itu untuk berkarya dan punya penghasilan sendiri? Karena kalau perempuannya benar-benar tidak punya penghasilan, kamu nggak punya status, kamu nggak berkarya apapun, itu kamu posisinya tuh lemah dalam finansial, gitu. Kebayang nggak? Kamu jadi harus bertahan dalam relasi karena saya nggak punya kemampuan finansial. Dan nggak, maksudnya, tapi juga bukan suuzon ya, bukan dibalik, aduh kalau saya nggak punya penghasilan pasti suami saya gitu, nggak juga. Cuman kata kemarin saya nonton ada psikolog namanya Mbak Analisa Widianingrum di YouTube-nya, dari psikolog dari Jogja, dia bilang bahkan suaminya aja bilang bahwa suaminya jadi lebih menghargai dia karena Mbak Analisa punya karir. Karena mungkin dari mindset berbeda ya, kayak kalau kita di rumah nih pakai baju daster terus gitu ya, kayak bener-bener cuman domestic role aja, peran domestik, tapi dibandingin kita, misalnya saya work from home, tapi saya bekerja juga gitu, dan saya menghasilkan, walaupun mungkin kalau sekarang proporsinya lebih banyak pasanganku dibanding aku, tapi at least I earn some money, pokoknya buat hidup aku sendiri, aku bisa gitu. Nah, itu membuat kita tuh posisinya lebih setara gitu, atau berusaha lebih setara. Satu. Dua, pendidikan. Kalau zaman orang tua kita, aku sih suka denger ya dok, nggak tahu Dokter Sandra ngalamin juga nggak, yang penting yang sarjana tuh yang suaminya aja, istrinya nggak apa-apa lulusan SMA, SMP gitu. Padahal begitu kita sama-sama setara, kayak aku dan pasanganku, kita sama-sama lulus S2, kita tuh punya, dari dalam diri aja rasa confidence ya, bahwa saya ini punya kemampuan berargumen sama kayak kamu loh, gitu. Dan punya kemampuan mendengarkan juga yang sama gitu. Kalau saya bisa mendengarkan, kamu juga bisa mendengarkan. Kalau kamu boleh berargumen, saya boleh berargumen. Kebayang nggak kalau yang satu nih lulusan S3, yang ini lulusan SMA gitu, atau yang satu sekolah atau nggak sekolah, mau ngobrol apa di rumah bacaannya berbeda, kita pasti iya aja gitu. Itu dari hal-hal yang seperti itu. Belum lagi status keluarga. Ada kan yang keluarganya privilege, misalnya keluarga jenderal siapa, terus punya darah biru dari mana, yang satu keluarga biasa aja gitu. Nah, tapi zaman sekarang menurut aku banyak hal-hal terkait status dan kuasa, power, yang bisa kita atur, kayak tadi, pendidikan kita sendiri, terus juga kemampuan penghasilan kita, dan sebenarnya karya sih, bukan cuma penghasilan. Nah, jadi ketika kita bisa sebisa mungkin mendekati, nggak ada kan relasi yang ideal, tapi mendekati relasi yang sehat, di mana kita bersama-sama menyadari saya dan Dokter Sandra sama-sama manusia, saya dan Dokter Sandra sama-sama berharga, nggak ada yang lebih rendah, apalagi diperlakukan sebagai keset atau samsak emosi gitu. Jadi ini adalah mindset yang harus digali sih, karena ini juga kita mungkin ada di era yang mengalami perubahan ya dok, di mana mungkin orang tua kita dulu nggak kayak gini ngajarinnya. Jadi kita ini adalah agent of change, agen pembaharu yang tengah-tengah. Anjir, gue nggak ngalamin kayak gitu nih. Gue ngalaminnya diajarinya perempuan itu ya di rumah aja, di dapur aja. Di rumah. Dan ini dialami laki-laki maupun perempuan. Jadi kita sama-sama harus reinstall apa yang udah dimasukin ke otak kita, dan aku bisa kasih tahu caranya, gimana cara mengubah mindset yang kita dapat dari keluarga, conditioning, karena itu nggak sehat dan akan membantu kita mencegah masuk ke dalam relasi kekerasan. Nah, soal cara-cara itu nanti
terakhir ya, Mbak Yes, Anas. sip. Kita sebenarnya, aku sih setuju juga ya. Aku mendukung wanita itu bekerja, berkarir, tapi bukan berarti kita jadi menegasikan atau menihilkan ibu rumah tangga. Jadi yang penting Betul. perempuan itu merasa berdaya aja. Iya, Tapi kita harus belajar juga untuk lihat dari perspektif betul. laki-lakinya. Jadi sebenarnya tugas-tugas domestik itu lelaki itu nggak bisa relate karena mereka tuh nggak pernah diajarin Betul. dari kecilnya. Aku ngalamin Jadi banget, kalau Dok. Jadi aku kan kita di rumah, cuma di rumah-rumah aja, kan jadi tiga kan bersaudara mereka cewek kerja semua. ya. Mm-mm. Tapi aku punya sepupu yang kalau aku ke rumah mereka itu ada anak laki-laki dan anak cewek. Setiap kali Idul Fitri, setiap kali Lebaran mbaknya pulang kampung, yang ngerjain tugas rumah tangga hanya anak perempuannya. Itu dari kecil. Jadi makanya kenapa aku tuh gemes banget atau aku sangat bersemangat banget soal parenting teman-teman, karena hal-hal yang kayaknya sepele di masa kecil kita, tapi karena terjadinya di masa Iya. perkembangan otak anak yang sangat krusial, itu ngaruh ke mindset sampai gede gitu. Jadi Iya, akhirnya jadi nggak kayak biasa cowok-cowok ngerjain tuh, rumah tangga, terus mm-mm. daya juangnya juga beda. Anak-anak ceweknya tuh jago, anak cowoknya melempem. Dan kalau Hmm, aku sebagai psikolog anak akan bilang itu salah orang tuanya, bukan salah anaknya. Karena orang tuanya iya. ngajarinnya nggak sama gitu. Iya, jadi cowok-cowok itu menganggapnya kalau istri di rumah, meskipun istrinya tuh sesibuk apa ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah, itu buat mereka itu nggak bekerja, buat mereka itu tuh nggak Oh capek, my karena mereka god, nggak iya, tahu iya, rasanya, ya kan? betul. Sementara kalau istrinya bekerja, mereka bisa lebih relate, karena sehari-hari mereka bekerja gitu, ya kan? Dan Nah, tadi definisi balik lagi. bekerja ya, definisi bekerja seakan-akan domestik nggak bekerja. Mm-mm. Kayak Nah, aku itu. bakal bilang aku lebih senang kerja kayak gini daripada bolak-balik mesti beres-beres rumah. Itu, jadi perbedaan perspektif dan definisi dari bekerja aja udah beda. Nah, tadi balik lagi. Jadi aku tuh membaca juga Mbak Anas, soal kekerasan itu, ternyata yang dimaksud dengan kekerasan itu bukan cuma sekedar verbal, psikis, apalagi kekerasan fisik yang udah jelas gitu ya, tetapi bentuk-bentuk seperti tindakan self-harm dan suicidal itu juga termasuk bentuk kekerasan gitu. Ini yang mungkin teman-teman nggak sadari gitu. Jadi sekarang teman-teman sudah punya definisi baru ya. Kalau kita sebut pelaku kekerasan itu antara lain termasuk orang-orang yang self harm dan suicidal juga itu tuh masuk di kategori kekerasan gitu. Mungkin Nah, kenapanya harus jelasin dikit ya, Dok. mm, Karena ke self harm dan suicidal itu adalah kekerasan yang self sabotage, jadi mensabotase diri sendiri, di mana baik secara sadar maupun tidak sadar kita ingin melakukan tindakan menyakiti. Kalau aku ngobrol sama adikku yang belajar lulusan biologi dari ITB, dia bilang dari perspektif biologisnya makhluk hidup itu semua akan berusaha gimana caranya mempertahankan hidup gitu. Makanya kalau lihat betul. nonton National Geographic segala macam kan biar udah ada predator dia kan lari kencang gitu kan. Padahal udah tahu nih bakal kena. Nah, tapi jadi manusia atau makhluk hidup yang sehat dia akan berusaha gimana caranya mempertahankan hidup. Kalau buat manusia mempertahankan hidup secara fisik maupun psikologis atau mental. Nah, berarti kalau dia udah melakukan cara-cara atau hal-hal yang dengan sadar atau dengan sengaja dia lakukan untuk menyakiti dirinya, dia juga lagi melakukan kekerasan ke diri sendiri gitu. Dan itu nggak sehat, Ya. itu perlu dibantu gitu. Ya, jadi teman-teman sadari juga ya. Jadi self harm dan suicidal itu artinya dia juga punya kecenderungan untuk ya itu termasuk perilaku kekerasan gitu. Tetapi kekerasannya ke diri sendiri, dianya tidak melampiaskannya ke orang lain Ya. gitu. Nah, selanjutnya Mbak Anas, aku tuh mau bahas tentang bagaimana sih anak-anak itu mempersepsi pengalaman-pengalaman kekerasan selama di masa pertumbuhan mereka. Kan tadi itu termasuk di salah satu akar permasalahan dia menjadi pelaku kekerasan pada saat dewasa. Bahkan mungkin belum dewasa, mungkin di remaja aja dia udah, atau di usia anak aja dia udah jadi tukang bully gitu, misalkan. Itu sebenarnya secara psikologis apa yang terjadi? Iya, ini bisa menjadi kuliah 3 SKF ya, tapi aku coba Benar. jelasin pendek dulu karena ini ada satu mata kuliahnya sendiri waktu itu aku belajar namanya child abuse ya, kekerasan pada anak. Nah, jadi kalau pada anak itu gini, anggap aja ya, otak anak atau otak manusia kita semua, otak tuh kayak beli laptop baru, Dok dan teman-teman. Laptop Belum baru yang diinstal. belum ada programnya.
Dan semua hal, semua standar kehidupan, standar kebersihan, standar bagaimana memperlakukan orang lain, standar perilaku, standar emosi yang boleh dan tidak boleh, semua adalah hasil installment orang tua dan lingkungan. Gitu. Dan orang-orang yang akan bersama anak lebih banyak gitu. Makanya banyak juga pelaku kekerasan tuh pembantu rumah tangga atau yang ngurusin gitu. Jadi aku sampai kayak kalau ada yang mau hire pembantu atau baby sister butuh psikotes, saya mau deh ngelakuin karena krusial banget nih kalau salah pilih gitu kan. Nah, itu jadi standar mirip kayak kalau cerita anak Afrika, mereka tinggal di tempat yang misalnya sangat-sangat minim air dan mereka tuh dari kecil anak Afrika lihat air tuh hitam atau coklat. Pas mereka lihat air bening, mereka terkaget-kaget. Hah, ini air buat minum? Dikiranya malah beracun. Iya, ini saya bikin air coklat. Nah, sama. Saya pun juga karena mengalami childhood trauma, jadi baru tahu, oh relasi itu yang sehat yang kayak gini ya. Waktu kecil banyak banget ancaman dan intimidasi, dan aku pikir tuh standar hidup. Dan yang kenapa kita perlu, dan aku sendiri concern soal ini, karena ketika kita bertahun-tahun mengalami menjadi korban, kita menjadi victim bertahun-tahun, suatu hari karena itu udah ketempel, udah installment programnya udah ngeresap, ditambah lagi kalau udah remaja ada perubahan hormon ya, gejolak-gejolak hormon, nanti Dr. Sandra bisa sampein, kita menjadi pelaku. Dan aku ingat banget, aku tersakiti dengan kalimat-kalimat dari orang tua gitu ya, bilang akan mengancam, akan meninggalkan aku dengan intens ya. Ini nggak bercanda loh, ini benar-benar lagi marah atau apa, tiap kali apapun ditinggalin. Dan waktu aku nggak suka sama pasanganku atau aku ngerasa ada yang nggak oke di hubungan kita, aku mengucapkan kalimat yang sama. Dan itu kan jadi karena taunya caranya begitu ya. Taunya cuman itu kayak mode menyelesaikan masalah, hanya ngancem. Dan itu kan jadi bikin dua proses emosi yang sangat nggak enak di aku. Yang pertama, aku tahu banget persis rasanya digituin tuh gimana. Terus perasaan kedua merasa bersalah, kok gue gituin pasangan gue ya? Gitu. Lalu kalau ini nggak ke-handle, makanya rentan masuk ke kondisi kesehatan mental yang ngedrop, bahkan bisa rentan depresi atau nanti ada keinginan bunuh diri karena ngerasa nggak berguna jadi orang. Kok saya gini aja nggak ngerti. Terus kayak, kok saya menyakiti terus orang-orang yang saya cintai. Nah, hint-hint kayak gini teman-teman, menurut aku dari perspektif sebagai psikolog klinis, ini adalah langkah baik untuk teman-teman cari bantuan konseling karena ini sangat bisa dibantu gitu. Ini kayak patah tulang, patah kaki bisa dibantu gitu. Jangan ngerasa itu takdir hidup, dan apa yang kita pikir tuh sebagai kepribadian kita, jangan-jangan tuh hanya mekanisme kita bertahan hidup di lingkungan yang toksik gitu. Iya, jadi aku kasih tambahan nih penjelasan dari sisi medisnya. Aku tuh sampai bikin rangkuman Mbak Anas karena sama kayak Mbak Anas. Ini tuh ilmunya tuh 1-2 semester sendiri ya. Ini pelajarannya biokimia, saraf, macam-macam. Jadi aku berusaha, takutnya aku ngomongnya ngelantur nih. Jadi sebenarnya teman-teman, kita itu pengalaman kita itu kan semuanya akan diterima, dipersepsi oleh kelima indera kita. Itu tanpa kita mau meniatkan untuk mengingat aja, semua indera kita itu sudah mengambil informasinya, mengingat. Nah, semua yang kita rasakan lewat indera kita itu akan diolah jadi informasi di dalam otak. Salah satunya menjadi memori. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang sangat stressful, sangat traumatik ya, sangat mengerikan banget, itu dia akan disimpan di prosesnya itu di otak primitif kita yang namanya sistem limbik. Ini adanya di dalam, di dasar tengah-tengah otak kita banget. Nah, si sistem limbik ini fungsinya itu ada 4. Memori, emosi, terutama emosi dasar, flight or fight system ada di situ juga, dan pengatur-pengatur hormon stres, misalnya antara lain kortisol, adrenalin gitu ya. Ada 4 fungsi ini, dan keempat fungsi ini itu saling bekerja sama kalau misalkan ada pengalaman yang stressful lagi gitu. Jadi 4 fungsi ini, sistem limbik ini, dia itu untuk kalau urusannya tuh hidup dan mati gitu. Fight or flight. Kayak ancaman-ancaman tadi. Kalau urusannya hidup yang mati, limbik sistem ini yang kayak, bekerja gitu ya. Tapi dok, aku mau jelasin secara psikologis, menariknya otak manusia mempersepsikan fight or flight itu secara ada psikologisnya juga gitu. Kayak ini loh, kalau lagi diskon 11 diskon, kita juga ngerasa itu fight or flight. Jadi kayak iya, waktunya tinggal 10 menit lagi atau 1 jam lagi, itu juga kita fight or flight. Jadi bayangin nggak kalau di rumah kita sering mengancam dengan waktu, trigger ya. Rumahnya rumah gedung mewah bagus kayak villa di Bali, tapi ucapannya banyak ancaman.
kalau kayak gini lagi dibuang ya, atau 2 menit lagi ya gini, itu sama udah memberikan ancaman. Dan ini bisa tidak menjadi ancaman kalau intonasinya berbeda gitu. Jadi manusia tuh subtle banget gitu, makanya kita mesti belajar cara berkomunikasi yang empatik itu. Lanjutin dok. Iya, jadi memori itu, terutama yang di limbic system, itu kan fungsinya dia akan di-recall lagi kalau di kemudian hari kita butuh untuk kita tetap survive gitu kan. Nah, untuk pengalaman-pengalaman traumatik gitu, dia itu nggak perlu diulangi sepengalaman-pengalamannya. Cukup trigger yang kecil aja. Kayak tadi ya, tiba-tiba kita ingat bahwa kita lagi diburu-buru gitu. Diskon nih, bentar lagi udah nggak ada lagi. Itu udah ke-trigger si memori di limbic system itu. Nah, selanjutnya nanti yang dari limbic system, informasinya sekian detik banget, dia akan ke prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu dia mengurus fungsi-fungsi luhur, decision making di situ, ada moral bisa judgment di situ. Dari prefrontal cortex. Jadi kalau kita kurang bijaksana, impulse control, pengalaman hidup mungkin kurang aktifin neurokorteksnya. Iya, jadi nah harusnya ke situ dulu. Nah, nanti kan diproses tuh di situ. Terus nanti dia memerintahkan lakukan apa enggak nih? Cepet bikin keputusan. Kalau di situnya nggak terlatih, si prefrontal cortex-nya ini tidak dibiasakan, dikembangkan dengan latihan-latihan, dengan bergaul dan segala macam, dia akan cepat bilang si impuls itu lakukan apa yang disarankan oleh si limbic system itu. Nah, pada otak anak-anak, tadi Mbak Ana sudah bilang ya, otaknya anak-anak itu tuh kayak belum diinstal apa-apa. Mereka itu tuh mengikuti apa yang terjadi sehari-harinya mereka. Nah, untuk anak-anak yang sehari-harinya itu penuh ancaman, penuh kekerasan, setiap harinya tuh mereka kayak di suasana antara hidup dan mati. It's like a war zone, kayak nggak usah anak-anak tinggal di daerah Syria, untuk mereka secara otak fungsinya itu berfungsi seperti lagi di war zone. Gitu, makanya kenapa ini suka orang bilang kesehatan mental tuh invisible illness, nggak kelihatan how much suffering, nggak kelihatan seberapa banyak kita menderita dan butuh dibantu gitu. Orang katanya masih main kok, masih gini, tapi misalnya dia tidur mimpi buruk, terus kalau kita cek gelombang otaknya kacau banget kayak gitu. Iya, jadi untuk anak-anak yang sehari-harinya seperti itu, ini limbic systemnya ini istilahnya kabelnya tuh banyak banget gitu. Jadi sangat sensitif, sangat mudah ke-trigger gitu ya. Jadi nanti tiap kali dia ke-trigger, itu semua yang tadi saya jelasin, memori, emosinya akan keluar lagi, terus fight or flight sistemnya dia akan ke-trigger lagi, hormon-hormon stresnya dia keluar lagi. Jadi ini sangat-sangat menjelaskan kenapa kalau pelaku-pelaku kekerasan itu mereka sering juga punya masalah fisik, misalnya gangguan tidur, gangguan pola makan, karena setiap hari hormon stres itu keluar terus, dan hormon stres itu tuh dia tadi Mbak Anas bilang ya, detak jantungnya deg-degan, jadi jantungnya berdetak lebih cepat, terus tekanan darahnya meningkat. Yang paranoid karena aku jadi makin paham dok, orang yang paranoid kalau secara psikologis atau psikiatri, paranoid itu karena sering merasa tidak aman gitu. Yang buat kita ini enggak, ini mah lapangan biasa, kayak nanti ada ini enggak, nanti ada ini enggak gitu. Tapi udah ke-trigger dia. Udah ke-trigger. Itu udah ke-trigger. Nah, aku juga bisa relate, aku tuh ke-trigger, kayak tadi aku baru nge-post, aku tuh ke-trigger hanya dengan suara keras. Jadi aku nggak bisa sama suara keras. Jadi termasuk pas padahal kan udah tahu, aku mencari pasangan dan bilang ke pasangan aku bahwa kalau mau kasih tauin aku kayak orangnya sangat mau dikasih tauin, tapi jangan tiba-tiba pakai suara tinggi, karena begitu suara tinggi itu bukan Anas yang sekarang yang akan berfungsi, itu kayak trauma-trauma respon Anas aku. Anas yang kecil dan itu bisa sakit kepala banget gitu. Iya, padahal kan sebetulnya tidak kembali ke pengalaman yang itu kan, bukan pengalaman yang sama persis, tetapi hal yang kecil banget kayak tadi tuh, nada suara, misalkan cuma ngelihat apa gitu ya, mungkin warna dindingnya sama dengan yang waktu itu udah ke-trigger lagi, karena seperti itu, limbic sistemnya itu ini banget, sensitif banget dia, karena kabelnya banyak. Nah, kondisi ini kalau misalkan tidak diimbangi dengan fungsi-fungsi eksekutif otak lainnya, ya seperti tadi aku bilang, latihan decision making, latihan moral judgment, itu ya nggak ada penyeimbangnya gitu, nggak ada penetralnya gitu, dia akan dominan terus di limbic system. Aku mau tambahin dok, jadi kalau nanti aku juga bisa share nih, yang aku lagi suka banget tuh namanya Dr. Bruce Perry dok, pernah denger nggak? Bruce Perry itu salah satu lagi rocker scientist banget di bidang trauma.
Jadi dia bikin segitiga, gampang aja buat kita yang awam tuh adalah kita tuh butuh regulation, kita butuh kestabilan. Makanya anak-anak tuh butuh rutinitas. Kita orang dewasa butuh rutinitas. Begitu kita PSBB lagi, kita butuh bikin rutinitas baru. Karena kalau nggak ada rutinitas, nggak ada kestabilan yang cukup, itu kita chaos, bingung mesti ngapain. Jadi regulation dulu, habis itu relationnya. Jadi kita harus punya koneksi sama orang yang kita merasa aman. Makanya kalau bingung kenapa ya anak saya lebih suka nongkrong sama teman-temannya, mungkin itu relasi yang paling aman buat dia karena di rumah selalu penuh dengan ancaman-ancaman dan kekerasan. Chaos. Gitu. Nah, jadi abis regulation, relate baru bisa reasoning. Kemampuan berpikir di anak-anak ataupun orang dewasa hanya bisa berkembang ketika kita merasa ada di lingkungan yang stabil, ketika kita punya relasi yang aman. Jadi sekarang kalau kita balik menjelaskan kenapa banyak masalah perilaku di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kenapa orang di jalan aja nggak bisa ngantri, nggak bisa pakai helm, jalur busway udah tahu dipakai motor. Reasoningnya nggak nyampe karena selalu di hidupnya fight or flight. Jadi kita dikasih otak canggih, aku bilang kayak Boeing 747, tapi kita cuma tahu pakainya kayak bajai. Kita otaknya manusia, makhluk hidup paling canggih, tapi nggak beda sama tikus. Aduh, saya lagi pengen makan, saya makan. Aduh, saya pengen barang ini, saya ambil. Aduh, kalau orang-orang yang pemerkosa yang paling saya kesel tuh ya dok ya. Aduh, saya hilaf, saya perkosa aja. Itu otak tikus. Kalau dikasih otak manusia canggih sama Tuhan, nggak dilatih kayak gitu. Nah, Mbak Anas, ini mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal kekerasan, mungkin banyak orang berpikirannya mayoritas itu dilakukan oleh laki-laki ya. Nah, ini Mbak Anas bisa jelasin nggak? Apa memang ada perbedaan gitu persepsi kekerasan antara laki-laki perempuan atau gimana? Ya, ini masih menjadi perdebatan teman-teman. Serunya buat aku, serunya dunia pengetahuan itu tidak ada benar atau salah. Nggak ada kebenaran mutlak. Kita bukan agama. Nggak ada absolut. Nggak ada absolut. Tapi kita selalu bisa membuat model-model yang kayaknya bahkan 10 tahun, 20 tahun itu akan direvisi terus gitu. Nah, dulu akan selalu bilang bahwa otak laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tapi bayangkan deh, ketika kita mindsetnya laki-laki dan perempuan memang berbeda, apa yang kita lakukan? Cara pengasuhan kita, cara kita berkomunikasi ke laki-laki dan perempuan itu jadi berbeda. Sehingga akhirnya apa? Outputnya berbeda. Misalnya kalau setiap hari Minggu, saya suka bikin live IG jadi orang tua sama teman saya, psikolog Karina Negara. Itu kita pernah bahas tentang bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan. Ketika kita mindsetnya adalah anak laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, dan ketika kita mindsetnya melihat dia kebutuhan emosi di usia berapa, jadi bukan cuma anak laki-laki atau perempuan, tapi dia di usia berapa. Kalau usianya 5 tahun, ya kebutuhan anak 5 tahun. Mau laki-laki atau perempuan, dia sangat butuh dipeluk-peluk, disayang, butuh dilindungi, butuh dikenali emosinya. Karena kalau balik lagi ke perkembangan otak, dok, otak manusia itu kalau kayak di bukunya Daniel Siegel ya, The Whole Brain Child, itu tuh kayak ini nih, kayak gini nih. Ini tuh batang otak, ini tuh neurokorteksnya, ini limbik emosinya nih. Bagian yang kecil banget, cuma kayak kacang almond, tapi emosi amigdalanya yang nentuin hidup mati patah hatinya kita nih bagian ini. Nah, bayangkan kalau misalnya otaknya ini nggak dibantu untuk otak ini, lihat nih, bagian dalam kan si emosi dulu nih, baru yang neurokorteks yang bisa berpikir. Sehingga yang berkembang duluan dari mana? Yang dari batang otak. Emosi dulu. Makanya anak-anak, aku sering masih nemu klien-klien yang karena kita belum belajar ya dok, anaknya takut, dibilang gini, kan udah dikunci, pindah kasih alasan logis. Aku takut besok ujian. Kan udah belajar, udah gini. Saya bilang, Bu, itu alasan yang cocok buat orang dewasa. Yang anak butuhin, oh kamu takut ya? Oh kamu sedih ya? Kamu takut ya? Dan itu kadang yang bikin mereka sedih dan takut tuh nonsense kan. Misalnya lampu kamar mati atau apa gitu. Jadi emosinya dulu di-address. Tadi balik lagi kalau memahami otak manusia kayak komputer. Begitu dia keluarnya Windows syntax error. Kita kan bukan bilang kayaknya kemarin baru beli atau baru dicolok gitu kan. Ya ini happeningnya sekarang begini, kayak laptop saya pernah mati, happeningnya dia mati. Padahal kemarin urusin dulu. Urusin dulu di depan mata, emosinya dulu diurusin. Begitu emosinya kita bantu, dia bisa mikir naik ke atas, ke lantai atas, ke neurokorteks gitu. Jadi itu sih yang bisa jelasin. Dan kalau sekarang malah percayanya adalah neuroplasticity dok, plastisitas otak untuk berubah. Jadi anak laki-laki maupun perempuan, kalau kita percaya dia bisa kita didik menjadi manusia loh ya, manusia yang memahami emosi, yang bisa berempati, bisa berkomunikasi. Aku kayak notice banget nih dok, kalau teman-teman lihat di Instagram ya, orang-orang atau artis, influencer atau orang teman kita lah, ngepost foto sama anak cewek. Apa yang sering dilakukan? Kalimat-kalimat aja beda sama anak laki-laki sejak dia umur 2-3 tahun. Terus gini, mana senyum genit gitu kan? Mana sedih, muka sedih gimana? Muka senang gimana? Apakah anak laki-laki sejak usia 2-3 tahun kita latih kayak gitu untuk ngerasain emosinya?
Coba kasih ekspresi wajah kamu kalau lagi marah gimana, kalau lagi senang gimana, kalau lagi sedih gimana. Karena ini nggak dilatih, di laki-laki cuma kegiatan-kegiatan. Oh, aksi-aksi ya, orientednya ke hasil, goal oriented, bukan ke proses. Jadi dia biasanya oke, yang penting saya main bola. Oh, yang penting saya ngerjain ini. Oh, bikin Lego gitu. Tapi bukan kamu rasanya gimana pas main Lego? Kamu seneng nggak dibeliin makanan ini? Itu loh. Jadi narasi bahasa kan ada pendekatan namanya neurolinguistik ya. Bahwa bahasa yang kita pakai itu mempengaruhi bagaimana otak, proses di otak kita. Bahkan sekarang di dok makin aku sering praktek nih ya, aku mulai bisa mengindikasi orang tuh ada kondisi gangguan klinis dari bahasa-bahasa atau tulisan yang dia pakai di sosial media gitu. Karena begitu pilihan kata-kata terlalu ekstrim, what happen ya in the brain? Pemaknaan dia gimana ya gitu. Betul, jadi itu yang benar-benar ternyata kata-kata kita, kalau kan katanya mulutmu harimaumu, atau di berbagai agama bilang katanya kata-kata orang tua tuh doa gitu ya. Ya ini ternyata ada ilmu neuropsikologinya gitu. Nah, itu benar banget kata Mbak Anes bilang. Jadi aku juga nggak nemu tuh perbedaan antara otak laki-laki sama otak perempuan yang bisa membuat mereka tuh berbeda dalam mempersepsi kekerasan. Jadi sama, tapi memang pengalaman yang mereka rasakan selama anak-anak itu berbeda. Yang mereka lihat itu beda. Yang lebih banyak dilihat di masyarakat, di dalam keluarga, di tontonan, di buku-buku mereka, di sosial media adalah laki-laki yang melakukan kekerasan. Perempuan harusnya, anak perempuan harusnya, anak laki-laki harusnya, dan aku dulu ada mata kuliah namanya peace psychology, psikologi perdamaian. Kalau kita percaya bahwa kita harus harus tinggal di dunia yang damai, kita tidak membelikan dan memberikan mainan-mainan kekerasan pada anak, bahkan anak laki-laki. Tidak dengan sengaja memberikan dia pistol, dengan tidak sengaja memberikan dia pedang. Itu kan sederhana, cuman mainan anak-anak, tapi otak anak yang belum ada isinya akan belajar. Kalau saya kesel, saya keluarin itu aja pedang menyenangkan. Iya, dan itu saya menyenangkan. tusukin orang lain. Nanti kalau dia dewasa, dia pakai barang yang ada di sekitar dia buat menyakiti pasangan karena rasanya enak, amigdalanya dia udah nangkep itu. Nah, gimana cara kita reverse ini gitu? Iya, ini aku mau ngejelasin dulu. Ini jadi nyambung nih sama yang Mbak Anes bilang. Ini makanya teman-teman, aku mau jelasin secara medis. Kenapa kalau teman-teman itu bertemu atau ngegebet orang yang mereka udah ada red flag-nya, punya perilaku-perilaku kekerasan, sadistik gitu itu sebaiknya kalian benar-benar menghindar deh. Jangan sekali-sekali punya pikiran bahwa orang ini deh kayak Snow White. Itu jangan. Iya, karena aku jelasin ya teman-teman ya, kenapa mereka sangat sulit sekali berubah. Aku nggak bilang nggak bisa, tetapi PR-nya banyak, prosesnya panjang. Nggak bisa cuma dengan pacaran sama kalian, itu mereka bisa berubah ya. Jadi seperti Mbak Anas tadi itu bilang, kekerasan itu sangat terkait dengan perasaan menang, perasaan powerful, kontrol, dan itu berdaya, dan itu membuat tubuh kita itu senang. Tubuh kita mengeluarkan dopamin, hormon-hormon senang. Iya, jadi endorfin juga dan itu endorfin, ya. Jadi itu dan itu masuk ke dalam memori. Jadi untuk di kemudian harinya, kalau kita lagi perasaannya down, nggak enak gitu, kita merasa terancam, otak kita mengeluarkan memori yang sebelumnya, mengingatkan kita, kalau kamu pukul pacar kamu, kalau kamu ancam pacar kamu seneng loh, kamu merasa menang loh, kamu punya kontrol loh. Jadi itu mekanisme yang terjadi dalam otak. Karena di limbik atau emotional brain, mereka tuh cuman pengen membantu kita merasa lebih baik. They want us to feel better. Membuat kita survive aja. Mereka bukan moral reasoning. Moral reasoning ada di neurocortex yang di otak jidat yang di depan, yang udah advance. Jadi makanya kayak saya hilaf. Nah itu tuh, lu nggak belajar otak sih gitu. Iya, hilaf karena impuls kontrolnya yang nggak ada. Dia nggak bisa mengontrol. Iya, otaknya tuh nggak terlatih. Dan ya teman-teman pikir sendiri lah, orang dewasa butuh waktu berapa lama untuk melatih otaknya, kan tidak semudah waktu kita masih kecil gitu kan. Walaupun untuk mengajari anak-anak. Healing is possible gitu, tapi ini proses healing sebaiknya tidak dilakukan dalam relasi sih, harus pisah, dan yang lakuin harus expert gitu. Nah ini juga mungkin Mbak Anes bisa jelasin, mungkin ini juga ada sambungannya ya, kenapa yang cewek-cewek itu susah untuk ngelepasin
laki-laki yang seperti ini gitu. Iya, Sama aja termasuk sebenarnya saya. efeknya Saya tuh selalu bertanya ya, sama. kenapa saya sukanya sama cowok-cowok bad boy ya, gitu. Kayaknya kok cowok-cowok yang Iya, agak-agak rebel ada itu di menarik penjelasannya ya, nih. gitu. Ternyata ada penjelasan neuropsikologinya. Makanya dulu ya dok, aku tuh waktu S1 susah banget paham neuropsikologi, tapi pas aku sempat ngajar jadi dosen neuropsikologi, aku pakai cerita-cerita cinta nih, biar mereka bisa mengasosiasikan pelajaran yang Benar, kayaknya ribet, biar relate. ribet dan jelimet terhadap apa yang terjadi di otak kamu kalau kamu jatuh cinta, apa yang terjadi di otak kamu kalau patah hati. Nah itu bikin kita jadi ngeh banget, dan harapannya bukan cuma dipahami buat nilai IPK, tapi membantu kita untuk bisa menjadi manusia yang makin baik di hari-hari. Iya, sayang banget tuh hormon sebenarnya gitu. Jadi pertama gini, karena aku psikolog anak, aku akan bahas dari pengasuhan. Berapa banyak anak-anak di Indonesia yang besar dengan cerita fairy tale, someday my prince will come. Berapa banyak anak perempuan yang dari kecil cita-cita hidupnya hanya untuk menikah, pakai baju putih bagus, kan anak-anak konkret ya, oh dia senang pakai baju putih, dia pikir baju putih gaun bagus hanya bisa dipakai di hari pernikahan, ya padahal kalau lu punya duit lu pakai tiap hari juga bisa, Beli aja. beli aja. Nah gitu, nah jadi dia punya narasi, oh aku baru bisa bahagia kalau ada pasangan, aku baru bisa bahagia karena ada laki-laki gitu. Dan sifatnya selalu cerita-cerita narasinya tuh pasrah. Baru belakangan kan Disney bikin cerita tentang Merida, bikin cerita tentang Moana. Aku punya mimpi, aku kejar mimpi aku. Aku tidak menunggu di atas kastil, menunggu kapan ya princess aku datang. Apalagi aku tidur terus dicium paksa, itu kekerasan loh teman-teman. Karena tidak ada informed consent gitu. Jadi mungkin kita boleh tuh satu hari membahas film-film Disney ya, bahwa ada kekerasan di dalamnya, karena itu merefleksikan zaman di mana film itu dibuat dan pandangan masyarakatnya gitu. Nah, jadi ketika anak perempuan tuh biasanya kayak gitu, terus yang kedua, dari itu dari media, dari keluarga. Ini penelitian di jurnal perempuan ya. Sering sekali anak perempuan, kalau dulu sebelum corona nih ya, kita misalnya belanja, anak perempuan diajak, anak laki-laki kan jarang diajak belanja. Makanya thanks God, terima kasih buat ibu-ibu yang mengajak anak laki-lakinya berbelanja. Terus, atau kalau anak laki-laki diajak belanja, suruh main. Udah, nanti mama jemput ya. Tapi anak perempuan ada sih yang suruh main, tapi juga sering diajak ikut, karena mungkin mikirnya nanti suatu hari dia jadi ibu rumah tangga, jadi dia harus tahu nih ke belanja supermarket tuh ngapain. Nah, si anak perempuan setiap kali dia belanja bertahun-tahun dalam hidupnya, tiap bulan gitu ya, dalam bertahun-tahun hidupnya akan selalu ditanya gini, papa suka ini yuk, kita beliin yuk buat papa, opa suka ini, oma suka ini, adik suka ini. Jadi dia selalu belajar bahwa bahagia saya itu harus melibatkan orang lain gitu. Saya tidak bisa bahagia sendirian. Apakah narasi ini kita berikan ke anak laki-laki kita, bahwa kamu baru bahagia kalau pasangan kamu juga bahagia, bukan sekedar self-disclaiming, saya bahagia, terserah orang lain, gitu. Nah, jadi hal-hal yang sepele ini bertahun-tahun terjadi membuat anak perempuan merasa bahwa ya berharganya aku harus ada orang lain. Nah, ditambah lagi nanti nonton film-film cinta-cintaan, teen lit, ciklit, ditambah perubahan hormon dan narasi yang ada. Kalau si anak perempuan ini belum berkembang dengan perasaan kepercayaan diri, di mana dari teori psikologi perkembangan anak dari siapa ya? Lupa si Jean Piaget apa Erikson? Erikson itu tugas masa SD adalah merasa bisa. Percaya diri itu dimulai dari aku bisa, baru aku yakin ya kan. Makanya kenapa anak pengen buka tutup botol sendiri perlu kita kasih. Kenapa dia pengen coba motong-motong masak yang sebisanya yang aman perlu dikasih gitu. Kenapa dia mesti masukin baju ke tempatnya? Karena rasa bisa membuat kita yakin bahwa kita berharga. Nah, kalau anak perempuannya dididiknya, jadi kadang-kadang ambivalen. Aku pun ngalamin ya dok ya. Disuruh bisa mandiri, tapi aku nggak boleh pergi sendiri, nggak boleh naik motor, nggak bisa pasang kompor gas. Jadi gimana? Aku nggak punya kepercayaan diri seperti pasanganku yang dia ke Belanda aja dilepas sendiri gitu. Jadi pengalaman ini membuat kita tuh jadi ngerasa, kok nggak enak ya hidup kayak terkungkung dalam sangkar. Lalu kita kan proyeksi otaknya secara psikologis. Yang kita cari di orang lain, sebenarnya itu yang kita butuhin. Aku pengen rasa kebebasan, makanya gue suka cowok-cowok yang rebel, gitu. Nah, makanya kalau kita ambil otoritas ke diri sendiri, saya itu pengen menjadi, saya itu butuh yakin sama diri saya. Bukan saya cari orang yang bisa yakinin saya, tapi gimana ya saya bisa lebih yakin sama diri saya. Saya butuh kebebasan, gimana ya saya membantu diri saya untuk punya kebebasan. Makanya buat aku, kenapa aku sering nge-share dulu posting foto-foto traveling, karena buat aku bisa pergi traveling sendiri sebagai perempuan adalah kemenangan, adalah prestasi.
Kalian nggak tahu, Mm-mm. aku jam 6 sore, jam 8 malam udah ditanyain kamu ada di mana Nas, pulang jam berapa, sama siapa. Itu everyday life. Jadi tiap kali aku bisa bekerja atau aku bisa pergi liburan sendiri, itu adalah cara aku rewiring otak aku dan mengubah Mm. pengasuhan yang aku dapetin gitu. Mm-mm. Nah, ini ya, bahayanya nih Mbak Anas, Mm-mm. banyak teman-teman perempuan yang dia tidak menyadari bahwa dia punya pola pikir tuh yang seperti itu gitu. Bahwa dia punya kecenderungan untuk sukanya sama cowok-cowok yang pelaku kekerasan gitu loh. Nah mungkin Mbak Anas bisa kasih saran gimana caranya kita mengenali di dalam diri kita sendiri ada nggak sih kecenderungan kayak gitu? Karena biasanya tuh kayak nggak nyadar, terus tahu-tahu udah di dalam hubungan yang begitu abusive banget, mereka nggak tahan, baru mereka kok gue bisa di situasi ini ya, terus udah nggak bisa keluar lagi gitu, udah Ya, bingung melari dari cowok itu tuh gimana gitu, iya. gimana tuh Nah, mengenalinya? jadi emosi manusia itu kan spektrum ya teman-teman ya. Kayak timbangan di pasar tuh loh yang pakai beban ya. Dia kayak shade warna lipstick. Jadi dia bukan dikotomi hitam putih ya. Nah, tadi yang aku bilang yang sehat adalah anak perempuan belajar bahwa oh bahagia saya itu perlu melibatkan orang lain. Yang lebih ekstrimnya adalah kamu gak bisa bahagia sendirian. Jadi lebih baik ada orang lain tapi toksik, lebih baik ada pasangan tapi toksik daripada kamu sendirian. Karena itu scary banget sendirian gitu. Nah, sehingga akhirnya ini kan tadi pemrogramannya udah ada, ditambah hormon. Kan kita itu karena dari kecil dididiknya kayak gitu kan, hormon oksitosin dan endorfinnya tuh bikin kayak aduh kasihannya dia gitu kan. Dan makanya kemarin dokter Jimmy bagus banget ke posting ini bahwa seseorang yang mengalami trauma bukan menjadi justifikasi dia boleh melakukan kekerasan. Jadi kita Betul. bisa menerima realita bahwa oke, kamu mengalami kekerasan juga, tapi bukan menjadi alasan kamu jadi pelaku juga gitu loh. Justru kamu ngalamin dan kamu jadi sadar bahwa kamu butuh bantuan gitu loh. Jangan kayak aku tuh dulu selalu dikecewakan sama pasanganku yang sebelumnya, makanya aku mau posesif sama kamu. Lah itu urusan lu lah gitu. Dan ini Kenapa banyak orang lain jadi emotional korban? burden. Menurut aku banyak emotional burden di perempuan maupun anak perempuan bahwa emosi orang lain di rumah tuh tanggung jawab kamu. Aku sebagai anak ngerasa bahwa oh apa yang aku lakukan itu mempengaruhi happiness-nya orang tua. Dan itu budaya Asia juga ya. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Dalam kesehatan mental dan dalam pengasuhan anak yang sehat, orang tua itu kan otak tuh udah lebih advance daripada anak. Dan yang membuat masalah hidup mereka kan lebih banyak daripada masalah anak doang. Jadi mereka tuh bertanggung jawab untuk emosi mereka sendiri. Kalau mereka jadi kesel atau sedih gara-gara anak, itu tanggung jawab mereka untuk membalikan lagi emosi mereka. Jadi kayak timbangan tuh balikin apa kayak sekering listrik balikin lagi ke tengah tuh tugas orang dewasa. Sehingga kalau kamu makanya aku selalu senang bisa kasih pendidikan seks edukasi atau pendidikan relasi sehat dari anak-anak sejak SMP, karena kan itu banyak miss-missnya kan di SMP SMA. Pas udah agak gede kita udah agak lebih paham. Nah, untuk mengajarkan bahwa bukan tugas kamu untuk nyenengin pasangan kamu. Bukan tugas kamu untuk memperbaiki mood pasangan kamu. Orang kita kalau ngajarin parenting yang benar ke anak adalah anaknya sedih atau marah. Oke, kamu sedih atau marah, mama temenin. Tapi mama nggak akan memberikan yang kamu pengen walaupun kamu marah. Tapi aku lihat, I see you that you are sad. Tapi mama mengakui kamu sedih. Temenin aja diem, tidak memberikan yang dia inginkan. Ntar kalau emosi udah reda, ajak ngomong atau ajak main. Exactly yang sama kita lakukan ke pasangan. Oh, kamu sedih, kamu marah. Oke, aku ngerti. Kamu kesel ya? Nggak enak ya? Ya udah. Tapi bukan gara-gara aku kesel, tolong dong kamu ngapain aku buka baju atau apa kayak gitu. Atau kamu kasih duit ke aku, nggak kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada yang bilang nih, pentingnya self-love education. Benar ya, Mbak Anas ya? Yes. Jadi justru self-love Mari education kita itu kalau bisa perjuangkan. teman-teman usahain sebelum masuk ke hubungan gitu loh. Karena biasanya tuh teman-teman kayak udah keburu, oh gue suka sama dia. Nah, kalau udah keburu suka, itu udah ketutup semua deh. Yang Iya, red makanya flag itu kan yang itu orang tuh udah bilang nggak kelihatan. tai jadi rasa coklat kalau lagi pakai hormon-hormon Betul. dopamin ini. Sakau. Makanya Iya. kalau mau benar-benar putus dari seseorang itu harus dibantu profesional, apalagi yang toksik ya. Karena yang toksik ini mereka tuh manipulatif banget. Dia pinter banget mainin emosi kita kayak nonton drama Korea, teman-teman. Iya. Jadi ada siklusnya. Suatu kali dia sangat-sangat love bombing, misalnya menghujani kamu dengan hadiah-hadiah, dengan cinta. Nah, karena saya udah tahu ini ya, walaupun secara neurotransmitter craving, tapi pasangan saya nih dok, 12 tahun kita pacaran, nggak pernah ngasih bunga.
Tapi karena aku udah belajar, punya knowledge dan counseling bahwa aku tahu relasi yang sehat bukan indikatornya dia ngasih bunga gitu. Malahan yang jago-jago cowok-cowok, jago-jago Casanova buaya darat itu kan ngerti, oh trigger point si cewek. Jadi suka bunga nih. Semua itu tuh technical, nggak pakai emosi. Dia cuma tahu mana yang kamu suka, kayak teknik marketing. Dia nggak pakai ketulusan diri gitu. Nah jadi misalnya dihujani kata-kata, you are the perfect one in my world, lalalala. Nanti berapa minggu atau berapa bulan kasar, menghilang, ghosting. Nanti berapa bulan lagi balik lagi minta maaf. Begitu lagi, datang lagi. Begitu 2-3 kali terjadi siklus ini, teman-teman. Ini bukan hilaf, ini sudahlah. Dan mungkin ada gangguan kepribadian, dan dalam perspektif psikologi gangguan kepribadian itu yang paling susah ditangani, yang dipulihin. Kalau gangguan mood kayak depresi, bipolar, itu masih bisa lah, orangnya bisa berfungsi dengan baik, dengan sehat ya. Tapi kalau udah gangguan kepribadian tuh cuma bisa maintenance. Kayak kalau penyakit fisik kayak kanker, udah kita maintenance aja, dia nggak bakal bisa jadi gimana-gimana. Iya. Gitu. Jadi kalaupun kamu mau menikah dengan orang yang ada gangguan kepribadian, itu kayak kita udah open in the table. Ini realitanya, ini resikonya. Kamu mau nggak? Kamu siap nggak? Gitu. Ini bukan marah-marah, tapi ya hidup kan harus menjalani resiko gitu. Ini kalau misalkan nanti kita keputus tiba-tiba, kayaknya sih, soalnya masih mau bahas tentang gimana cara-cara teman-teman bisa keluar dari situasi yang toxic atau abusive ya. Tapi aku lanjutin dulu topiknya Mbak Anas tadi. Kalau misalkan kita keputus, kita sambung sebentar lagi ya. Oke. Jadi mungkin itu penting banget untuk teman-teman sebelum masuk ke hubungan, kita rajin-rajin setiap hari, selain self-love, juga evaluasi emosi, karakter diri, bagaimana cara kita ingin dicintai, bagaimana cara kita mencintai gitu. Karena bukan hanya perempuan, Mbak Anas, laki-laki pun itu biasanya mereka tuh juga nggak nyadar bahwa mereka itu tuh butuhnya manipulatif. Mereka tuh nggak nyadar bahwa mereka tuh menyakiti pasangannya gitu. Jadi sama-sama nggak ngerti, nggak aware gitu loh dengan dirinya sendiri gitu. Tingkat lebih parah, dia tahu itu menyakiti, dia lakukan gitu. Makanya kalau agak trivia ya, karena kami kan bukan ahli agama, tapi sebenarnya kalau dalam beberapa literatur, dosa itu adalah kamu tahu itu salah, kamu lakuin. Kalau kamu nggak tahu, kan nggak apa-apa ya. Tapi kamu tahu itu salah, kamu lakuin. Kamu tahu itu akan tapi terus lagi. Kamu lakuin itu udah tingkatan kesehatan mental, udah severity-nya lebih parah lagi tuh. Dibanding dia nggak punya kemampuan kontrol mood, itu kan masih bisa kita bantu ya. Gitu. Bukan dimaklumi ya, kita bantu ya gitu. Iya, nih kan telat taunya pasangan saya toksik. Iya, karena biasanya tuh udah keburu telat. Taunya udah di dalam, susah keluar. Dan nggak ada yang karena nggak nyadar dari awal. Nggak ada yang kasih kita bekal kayak gini untuk berelasi. Kamu mesti punya modal apa? Kan kita jadi seringnya masuk relasi, apalagi cewek-cewek tuh kayak, ya udah deh yang ada di depan mata aja. Lah kita aja makan ke food court, cari yang kita lagi pengen apa, standarnya begini. Masa buat pasangan hidup kita ngikutin apa adanya gitu. Emangnya ikan di pasar. Belum lagi diburu-buru ya kan, masih jomblo aja, belum nikah-nikah. Nah, mulai ada seadanya yang mana-mana aja dipilih ya. Oke, Mbak Anas, mungkin terakhir ini aku mau supaya Mbak Anas mungkin kasih cara-cara ke teman-teman gimana untuk bisa ya keluar dari suatu siklus suatu hubungan relasi yang penuh dengan siklus kekerasan, atau gimana ya untuk kalau misalkan sudah menyadari nih bahwa dirinya ini punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan, sulit untuk mengontrol impulsnya untuk melakukan kekerasan gitu. Itu gimana untuk latihannya? Iya. Kalau di Amerika itu banyak beredar namanya 12 Steps of Recovery, 12 langkah Alcoholic Anonymous. Jadi semua adiksi, semua kecanduan itu adalah ada 12 langkah yang bisa kita lakukan. Dan yang pertama adalah kita ini jadi kayak punya realita yang berbeda, living in our own bubble. Dan ini yang sering kali dikeluhin sama teman-teman, di mana kayaknya teman gue itu pasangannya toksik, tapi kok dia nggak nyadar ya. Udah diomongin kayak nggak sadar gitu, kayak hidup tapi nggak sadar. Itu emang gelombang otaknya beda level, teman-teman. Jadi yang kita perlu bantu diri kita, kalaupun kita pelaku, atau membantu diri kita kalau kita adalah korban, atau kita melihat teman kita yang begitu, adalah bantu kita mengakui dulu bahwa yes, saya pelaku, dan menerima saya adalah korban relasi ini toksik. Karena seringkali orang yang relasinya toksik masih pakai ingatan akan honeymoon phase, pakai fase honeymoonnya. Dia kayak gitu cuman karena dia lagi ini aja, lagi capek, marah, emosi. Tapi aslinya dia tuh baik loh, gitu. Nah, kalau
kalau kita cuma temen ya, kita bukan profesional di bidang kesehatan mental, dia masih ngomongnya tapi, udah jangan diajak ngomong, capek. Dia belum di tahap realita yang sama kayak orang minum alkohol masih ngefly. Jadi kayak udah saranin aja pergi ke terapi atau ke psikiater atau psikolog, karena mereka ngerti gimana cara ngebantu nih orang turun ke realita dengan cara yang enak, nggak dengan dimarah-marahin gitu. Tapi buat kalau itu diri kita, akui dulu bahwa yes, this is sucks. Ini ini realita kita hari ini. Karena dengan mengakui, lalu kemudian kita muncul intensi dan keinginan. Gimana caranya kita merubah dari kondisi ini. Dan bilang sama diri bahwa kamu boleh merasakan yang kamu rasakan valid. Karena kekerasan dalam emosi itu kan seringkali di gaslighting. Itu kan persepsi kamu doang. Saya nggak pernah kayak gitu. Lama-lama kan kita jadi, ini anjir gue yang gila apa dia yang gila. Ngerasa gila sendiri ya gue. Iya, itu tuh parah banget teman-teman gitu. Jadi kita tuh perlu cari ruang aman atau orang aman untuk kita menceritakan ini. Karena aku dari kecil ngalamin cerita sama orang-orang di sekitar aku. Karena dulu namanya kecil nggak ngerti cari pertolongan yang tepat ya. Mereka selalu malah gaslighting aku balik, kayak kamu sebagai anak harusnya bersyukur gitu. Kayak aneh, masa orang tua kamu kayak gitu, orang kamu sering diajak jalan-jalan kok, no one understand your pain, kecuali mereka dididik secara profesional di bidang kesehatan mental gitu. Jadi kamu harus cari orang yang believe in your story. Makanya itu mungkin yang bikin aku jadi tersemangati dan terpanggil buat jadi psikolog anak ya, karena nggak banyak orang dewasa yang mau percaya sama perspektif anak. Hanya karena mereka anak-anak, kita nggak mau percaya apa yang mereka omongin. Hanya karena tubuh mereka lebih kecil dari kita pikir yang mereka omongin bukan kebenaran gitu. Walaupun kita juga belajar dalam hidup manusia, kebenaran itu subjektif ya. Tapi kan kalau buat anak ini rasanya udah perih, nggak usah kita paksain gitu. Nah, lalu, dan ini ada proses grieving teman-teman. Jadi grieving siklus berduka, tidak hanya terjadi pada saat kita mengalami kehilangan orang-orang yang meninggal, sekarang banyak kasus COVID, terus musibah, kebanjiran. Tapi grieving dalam situasi-situasi yang perubahan-perubahan hidup, berubah status maupun menyadari, atau ada diagnosa, atau grieving karena, anjir beneran ya, kayaknya ini emang kekerasan ya. Jadi yang pertama pasti denial. Nah tadi kalau udah lagi denial, udah diam, dengerin aja kalau lagi orang denial. Nggak bisa kita tapi kan mirip kayak lagi debat politik. Karena fasenya belum nyampe. Dengerin aja atau diem aja. Atau kalau kita mau healthy boundaries, aduh kalau udah ngomongin ini aku nggak ikutan ya. Atau kita ngomongin yang lain boleh nggak? Saya udah capek nih, udah ratusan kali kamu ngulang cerita yang sama. Denial. Yang kedua itu adalah anger. Kita sendiri marah kayak, kok bisa sih gue goblok banget ya masuk ke relasi kayak gitu. Karena apalagi orang-orang yang manipulatif tingkat kakap itu nggak bisa sebulan 2 bulan kita tahu loh polanya. Itu bisa hitungan tahun baru kita tahu, nih orang toksik, ada gangguan kepribadian yang manipulatif dan bisa melakukan kekerasan, itu hitungan tahunan. Makanya aduh aku nggak ngerti deh kalau orang bisa nikah nggak pakai pacaran, nggak pakai mengenal diri. Aku pikir itu harus langsung konsultasi ke psikolog premarital, dia kasih assessment, harus pakai serum, karena pakai cara organik kamu nggak akan nangkep di titik mana nih orang tuh ada flow-nya gitu. Nah, terus yang ketiga itu sadness, sedih. Nah, fase sedih ini rasanya kayak agak depresi. Nah, makanya kamu butuh dibantu, ditemani sama profesional di bidang kesehatan mental supaya kamu gambaran dirinya nggak rapuh, nggak hancur. Kamu juga butuh teman-teman yang suportif, kamu butuh punya komunitas yang mendukung kamu. Percaya deh, relasi yang sehat tidak akan membuat kamu kehilangan teman-teman. Karena kita capek cuma berdua sama pasangan, kita butuh lingkungan lain untuk berteman, beraktualisasi diri gitu. Sadness selalu bargaining, kayak oke, saya memang korban, saya pengen punya pasangan tapi bukan yang ini, jadi saya gimana gitu. Atau saya udah terlalu banyak investasi uang atau emosi sama dia, gimana cara saya lepas dari ini gitu. Baru tahap berikutnya acceptance. Tapi emosi manusia itu tidak lurus seperti jalan tol. Emosi manusia lebih mirip kayak lagu Syahrini, maju mundur cantik. Betul. Iya, jadi udah sampai ke tahap sadness, balik lagi ke anger. Tadi hanya kata dokter Sandra, nggak nyampe-nyampe acceptance. Hanya butuh stimulus dikit, kita akan keinget lagi. That's why perjalanan ini akan jauh lebih mudah dan kita bisa mengalami pemulihan kalau dibantu sama profesional. Mirip kayak kaki patah atau luka bakar tingkat 3. Luka bakar 70%, emang kamu bisa berdoa doang? Atau nggak apa-apa nih, oles-oles aja pakai trombopop. Kapan jadi? Jadi kita harus cari dokter profesional, bahkan mungkin butuh dirawat. Kalau dalam kesehatan fisik ya, untuk kamu mendapatkan pemulihan. Jadi kalau kamu ngerasa ini toxic banget, bahkan kamu ngerasa kamu udah nggak kenal lagi sama diri kamu, dan teman-teman kamu semua bilang yang sama, jangan langsung marah, diterima dulu, difilter, bener nggak ya? Dan cari bantuan profesional yang akan membantu kamu karena relasi toksik itu lengket banget kayak lem tikus. Kamu nggak akan bisa sendirian, kamu perlu dibantu. Dan kalau kita dibantu, bukan berarti kita lemah, tapi justru kita sangat tahu kita butuh bantuan orang lain, dan justru dengan bersama orang lain,
probabilitas kita sukses keluar dari relasi toksik lebih mudah gitu dibanding kalau sendirian. Kayak di sekolah aja, kita dulu nggak bisa fisika, matematika, kita remedial, cari bantuan guru. Masa kamu udah menyangkut nyawa kamu, menyangkut keberhargaan diri kamu nggak mau cari bantuan? Ya udah terserah deh, emang jatah hidup masing-masing. Kalau akhirnya kita juga belajar ya dok, kita untuk tidak punya savior syndrome, karena kecenderungan orang-orang di relasi toksik itu juga mereka ada kecenderungan pengen nyelamatin semua orang. Nyelamatin. Pengen nyelamatin satu dunia kalau bisa. Tapi kita setelah belajar healthy boundaries, emang ada orang-orang yang nggak mau ditolong. Apalagi kalau itu bukan diri kita, teman-teman. Even itu orang terdekat kita, keluarga kita, teman baik kita. Kalau dia tidak mau ditolong, ya udah kita belajar letting go, belajar lepaskan itu, surrender gitu. Nah, thank you Mbak Anas untuk ini saran-sarannya ya. Tapi aku nambahin juga untuk teman-teman yang kalau merasa bahwa dirinya punya kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan, tapi merasa bingung, aku mesti gimana ya caranya supaya aku tuh nggak terus-terusan nyakitin pacarku terus gitu. Nah, ini aku ada beberapa tips untuk teman-teman yang merasakan seperti itu ya. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau kalian dari kecil sudah mengalami kehidupan yang penuh kekerasan, yang kalian harus pahami otak primitif kalian yang berkembang lebih besar gitu ya, lebih banyak gitu. Jadi tugas kalian sekarang pada saat dewasa adalah kalian menetralkan si limbik itu dengan cara mengembangkan bagian otak yang lain, yaitu bagian otak yang eksekutif. Cara-caranya adalah lakukan kegiatan tadi, teman kita udah bilang self-love education. Lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan diri kalian secara positif. Misalnya, baca atau nonton atau sosial media itu, tetapi jangan dengan konten-konten yang kekerasan juga. Jadi, bantu diri kita bisa merasa aman secara emosi. Apa ya kegiatan-kegiatan yang buat saya lebih merasa aman secara emosi. Dan nggak enaknya ya dok, yang ini aku juga dibantu sama psikiater dan psikolog aku, nggak enaknya kalau kita berada di lingkungan yang abusive, kita itu ngerasa, kita tuh selalu butuh standar segitu. Kayak gini loh, kayak pakai earphone. Kalau biasa volume 10, dapat volume 3, 4 tuh rasanya kecil. Jadi kalau biasa tuh dapat pengalaman emosinya intens, walaupun tuh intens yang nggak enak atau menyakitkan, kita tuh jadinya plain banget, yang biasa-biasa aja, relasi biasa-biasa itu plain buat orang-orang yang di relasi abusive, sampai bilang healthy relationship itu boring. Tapi kita harus bantu otak kita dengan edukasi bahwa memang relasi yang sehat itu ya biasa-biasa aja, bangun pagi biasa-biasa aja, nggak ada drama, berjemur, nggak usah teriak-teriakan gitu. Nggak ada teriak-teriakan, olahraga 30 menit, lalu beraktivitas, lalu saya bersyukur sama diri, makasih ya hari ini, atau kita intensikan mau ngapain, atau segala sesuatu tuh ya diomongin biasa-biasa aja, kayak minum air putih gitu. Air putih sehat kan, tapi enak nggak? Ya begitu rasanya gitu. Biasa aja. Dibandingin kamu minum minuman bersoda atau yang banyak gulanya, itu kayak teng di kepala kan, tapi nggak sehat gitu. Jadi benar-benar kita perlu belajar, karena ini lawan kita bukan cuma lingkungan, lawan kita otak kita sendiri ya dok, yang udah terkondisioning. Betul, itu berat ya. Ya, nah jadi untuk teman-teman yang kayak tadi itu biasa merasakan emosi yang intens banget, terus kalau tiba-tiba kalau disuruh meditasi kan agak-agak nggak mungkin ya, kan langsung jomplang banget, itu mungkin terlalu sulit. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan cara olahraga. Bisa cari olahraga yang sangat kompetitif buat teman-teman. Jadi, emosi yang intensnya itu dialihkan, tersalur. Iya, jadi seperti tadi kan kita bilang ya, kekerasan itu sangat terkait dengan perasaan menang. Jadi teman-teman bisa ganti dengan olahraga, terserah mau olahraga yang cuma one on one gitu, atau bisa variasi, olahraga yang cuma sendirian ke sepeda, itu juga udah lumayan, atau olahraga yang rame-rame, kolaborasi. Jadi selain untuk kita bisa merasa menang, tetapi kita juga latihan untuk kolaborasi bersama teman-teman tim yang lainnya. Juga dan kita mulai bagus juga mendefinisikan ini dok, mendefinisikan definisi accomplish, definisi menang atau merasa berhasil sama hidup, kita mulai definisiin, itu bagian psikologisnya tuh. Jadi teman-teman bisa journaling, kayak aku merasa, ini juga aku lakuin waktu dulu aku depresi, bikin jurnal kemenangan. Kalau dulu bikinnya standar-standar tinggi gitu ya, aku terima kemenangan aku hari ini, aku sanggup mandi, hari ini aku sanggup makan. Jadi buat teman-teman juga yang dari korban abuse atau pelaku kekerasan, kita juga mesti bikin definisi relasi, keberhasilan hidup kita dari hal sehari-hari. Hari ini aku bisa beresin meja makan habis makan. Simple kan, tapi itu juga kemenangan loh, karena kan kita harus lakuin gitu. Betul, itu penting ya dicatat teman-teman, karena
kita suka lupa sendiri gitu. Mm-mm. Jadi dan itu setelah kalian catat, kalian baca lagi gitu. Dan makin Termasuk sering melakukan dilakukan, ditulis hobi-hobi. atau dilakukan, itu Mm-mm, otaknya kayak dia geser, kayak tau nggak sih rel kereta, dia akan bangun pathway yang baru, bukan pathway yang lama, betul. gitu. Yes, itu membangun kabel-kabel di otak kalian ini lagi loh, teman-teman, Dan ini merewire adalah kalau semuanya. teman-teman bilang gila ini kompleks banget, inilah yang dilakukan psikolog, bukan cuma dengerin cerita. Kita tuh sebenarnya lagi ngerubah rewiring otak kayak tukang urut salah otot, salah Iya, syaraf. Jadi kenapa harus iya, dan bayar ya nggak ke bisa satu psikolog? kali. Karena kita lagi Iya, proses, lagi shifting otak dan aku lama. supaya nggak masuk ke jalur kekerasan yang dulu gitu. Mm-mm. Nah, terus boleh juga teman-teman itu salah satunya itu perbanyak perbanyak pergaulan, perbanyak piknik. Jadi benar banget tuh kalau di sosmed, kalau ada orang sumbu pendek, terus disaranin, kurang piknik loh gitu. Itu benar banget. Jadi dengan teman-teman piknik, dengan teman-teman bergaul, dengan lebih banyak orang, berkomunikasi, berdiskusi, itu melatih empati kalian. Itu melatih kita bisa mendengarkan budaya orang lain, mendengarkan cara pikir orang lain. Jadi kita tuh nggak fokus di mindsetnya kita sendiri doang gitu. Iya. Itu membantu untuk ini bagian otak, fungsi otak eksekutif kita Iya. gitu. Aku mau nambahin dikit dok, karena aku ketemu Hmm, sama coach olahraga yang ngerti soal trauma. Nanti hmm, setelah ada kegiatan-kegiatan olahraga kompetitif, ya segala sesuatu dalam hidup kan bagusnya tengah-tengah ya. Everything in hmm, moderation. Jadi ada juga tadi olahraga yang ini high impact, yang ini low impact. Tapi di kondisi aku, misalnya variasi. aku punya pengalaman PTSD, trauma masa kecil, dan aku ada kecemasan tinggi, malah aku nggak disaranin dan nggak bagus ikut high intensity. Jadi yang tadi diburu-buru waktu lagi olahraganya malah bakal triggering trauma. Jadi ternyata yang cocok buat aku juga tahun Hmm, terakhir, yang cocok buat aku tuh olahraganya yang pace aku sendiri. Jadi ikutin YouTube, tapi yang gerakannya yang santai kayak Qigong, atau yoganya juga bukan yoga yang hap yang lompat-lompat apa yang jumpaitan, yang tapi yoga yang melipet-melipet sampai napas. mana ya? Karena kan itu syaraf simpatetik kita fight or flight-nya udah terlalu sering. Jadi kita butuh dengan sengaja melakukan hal-hal olahraga atau aktivitas yang membantu syaraf parasimpatetik, syaraf relax, syaraf yang buat rest and digest. Makanya kenapa korban-korban kekerasan juga mengalami masalah eating disorder atau makan. Ya. Karena itu syarafnya itu satu jalur, teman-teman. Itu penjelasannya. Itu menarik banget juga kalau kita bisa bahas. Nah, jadi kita perlu bantu diri kita untuk dengan sadar melakukan kegiatan-kegiatan di mana kita bisa relax, napas relax. Karena begitu napasnya lebih tenang, pikiran kita lebih tenang, otak kita lebih tenang, detak jantung lebih tenang, aliran darahnya lebih tenang. Jadi all rest gitu. Jadi itu yang perlu dilakuin juga, dan pasti akan sangat membantu kalau kamu ketemu sama profesionalnya di bidangnya. Jadi aku udah kenal nutrisionis ahli trauma, coach olahraga ahli trauma gitu, dan dokter yang ahli trauma, psikolog yang ahli trauma juga nggak banyak ya, karena nggak dipelajarin secara kuliahnya ya. Betul. Harus cari, aku akan kasih rekomendasi karena mereka akan sangat tahu membantu teman-teman. Tahu nggak sih bedanya ya, pengalaman kita cerita sama orang yang nggak ngerti sama yang ngerti. Kita cerita sama orang yang ngerti, satu kalimat, dua kalimat cerita kita aja mereka langsung bisa berempati dengan sangat kayak, kamu gimana bisa survive kayak gitu? Gitu. Bahkan salah satu psikolog aku yang baru ketemu belakangan, dia sampai nanya, ya ampun pengalaman kamu kayak gitu, Nas, gimana kamu sampai berani nikah? Sementara kalau kita cerita sama orang yang ngerti, kita udah cerita panjang lebar pun dia kayak yang, banyak orang kali yang lebih malang daripada Susah kamu daripada mungkin lu. bersyukur. Jadi simply udah nggak baper, udah nggak kesel sama orang, lebih simply karena yang satu punya pengetahuan, yang satu nggak ngerti, gitu aja udah. Ini ada yang bilang juga dengan dance dia. Ini bagus juga ya Mbak Anas. Iya, Jadi betul. ya melakukan gerakan dan hobi juga Karena itu trauma kan antara lain disimpan itu. di tubuh ya dok ya. Iya, itu tuh kalau kita melakukan hobi atau apapun yang membuat kita seneng dengan cara yang positif, itu sama rewiring otak kita lagi. Dengan dopamin kita keluar, bukan dengan kekerasan, Betul. otak kita tuh akhirnya nangkep, gue bisa seneng juga kok, gak harus gue mukulin cewek gue, gitu. Ternyata Jadi akhirnya kita lama-lama aja udah happy. Jadi seneng. tadi redefinisi happiness kamu, gitu. Iya, jadi nanti berikutnya ketika kita rasanya nggak enak dan kita membutuhkan dopamin itu, rasa seneng itu, lama-lama otak kita akan shift. Jadinya, gue kayaknya enakan nari deh, gue ngedance gitu, gue bisa happy lagi, bukannya melakukan kekerasan ke pasangan gitu. Dan di masa transisi teman-teman, it's okay. Di masa transisi kita masih punya cara lama dan kita ada cara baru.
gitu. Mirip kayak kita lagi belajar makan sehat ya. Ada hari kita pengen makan yang nggak enak. Aku nggak suka kata cheating karena cheating itu membuat kita jadi guilty feeling, jadi ngerasa bersalah. Tapi ada hari saya pengen makan makanan yang nggak sehat kayak dulu, tapi saya tahu ini nggak sehat. Terus hari ini saya tetap minum jus misalnya atau minum air putih. Sama, gue udah berusaha nahan tapi tetap kelepasan marah atau kelepasan mukul. Tapi abis ini gue olahraga atau abis ini gue latihan nafas atau hari ini gue journaling. Itu nggak apa-apa teman-teman. Yang nggak enak itu yang transisi. Kan kayak kita kenal luka, inget gak sih teman-teman kalau luka mau sembuh apa? Gatel. Tapi pas gatel ini kita inget anjir nggak enak, tapi bentar lagi kita makin sembuh gitu. Kalau cuman ekstrim di kiri atau ekstrim di kanan itu gampang. Udah tenang, udah zen. Yang nggak enak kan yang tengah-tengah nih. Kayak oke, ini anak cuma trauma respon doang, nggak usah diikutin. Tapi ini kok kepikiran terus. Tapi ada cara lain yang lebih sehat. Itu kan di tengah-tengah itu tuh yang kita perlu dibantu sama profesional supaya kita jadi kayak lebih yakin bahwa ini tuh cara yang lebih sehat loh, bukan yang cara bertahun-tahun. Karena lawan kita data bertahun-tahun sama cara lebih sehat tapi yang baru sekali 2 kali. Nah, makanya ini harus dibangun kayak ngebajak sawah, mesti dengan sering, kita punya support system, punya orang-orang yang tepat buat bantu kita gitu. Nah, ini aku ada satu tips terakhir untuk teman-teman. Jadi untuk melawan fight or flight system itu dan hormon-hormon stres yang gampang banget keluar kalau kalian udah sering banget kena pengalaman kekerasan adalah dengan berusaha mengaktifkan hormon-hormon yang kebalikannya. Hormon-hormon kasih sayang, hormon-hormon cinta kasih. Tadi dopamin ya, udah dengan olahraga, hobi-hobi. Bisa juga untuk memancing hormon oksitosin. Antara lain dengan berpelukan sama pasangan atau dengan orang yang disayang, teman atau siapa. Kalau sementara ya punya binatang peliharaan atau kalau teman-teman lagi nggak ada ini tekstur lembut gitu. Atau kalau lagi nggak ada pasangan, misalkan sendiri atau lagi nggak ada siapa-siapa, bisa dengan butterfly hug gitu. Jadi teman-teman dengan memeluk diri sendiri paling tidak 20 menit ya, Mbak Anas, itu bisa mengeluarkan hormon oksitosin dari otak kalian gitu. Aku pakai setiap hari aja. Blanket tidurnya pas pandemi ini karena jadi merasa dipeluk ya. Nah itu cara-cara yang bisa teman-teman hormon serotonin ya dok. Hormon serotonin tuh yang ngebantu kita tenang, bisa relax gitu. Jadi pas aku baca-baca tuh gini, anjir pantesan gue dulu kena depresi. Soalnya di keluarga gue nggak ada kegiatan, aktivitas, interaksi yang ngebantu si hormon serotonin muncul. Semuanya kayak on the go, in the rush, tapi nggak ada yang kayak tenang-tenang, kayak gitu. Iya. Nah teman-teman, ini sorry banget kalau aku nggak bacain pertanyaan, karena Mbak Anas habis ini ada kegiatan ya, dan ini udah jam 7. Jadi aku selesaiin. Malam hari ini Mbak Anas ada penutup apa nggak untuk teman-teman? Oke, ini seru banget sih dok. Kayaknya kita harus bikin ini deh, webinar ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan juga screenshot supaya aku bisa tahu apa sih tanggapan teman-teman. Karena di tempat aku freeze pertanyaannya, jadi aku nggak bisa baca. Oh gitu, oke. Aku screenshot. Tapi kayak ini pertama kalinya saya diundang sama dokter Sandra buat ngebahas neuropsikologi kekerasan. Karena kan selalu bicaranya selalu soal relasi-relasi ya. Tapi kalau aku percaya knowledge is power, pengetahuan itu akan membebaskan kita dan mencerahkan kita. Jadi sebelum ujuk-ujuk gimana lepas dari toxic relationship, we have to understand. Kita harus memahami dulu what happened in our brain, what happened in our partner's brain. Karena dengan kita paham sebagai orang dewasa, kita lebih mudah cari jalan keluar daripada cuma dipaksa harus putus, harus pisah atau gimana. Otak kita butuh reason. Tadi kan otak kita udah di tahap reasoning kalau udah dewasa. Jadi dia butuh reasonnya dulu. Dan semoga ini jadi langkah awal diskusi-diskusi kita selanjutnya. Karena aku merasa di Indonesia itu kita udah darurat relasi sehat. Dan kita nggak tahu ilmunya. Jadi jangan cuma belajar yang toksik, tapi harus tahu yang supaya sehatnya. Kayak tadi tips-tips yang dari dokter Sandra sangat-sangat ngebantu dilakuin. Dan kalau dilakuin sendiri nggak mampu, cari bantuan profesional. Aku psikolog anak, tapi teman-teman bisa DM ke aku atau DM ke dokter Sandra, cari bantuan psikolog atau psikiater yang akan membantu teman-teman di usia dewasa untuk healing tentang ini. Terima kasih banyak. Mbak Anas, makasih banyak ya untuk ilmu-ilmunya malam hari ini. Kalau dari aku, teman-teman, aku cuma bilang bahwa manusia itu kompleks banget. Kita nggak bisa melihat cuma dari satu sisi. Jadi ayo teman-teman, kita belajar terus menambah informasi, menambah pengetahuan untuk diri kita. Karena believe it or not, diri sendiri adalah ladang ilmu yang paling susah untuk dipelajari. Jadi belajarnya itu seumur hidup, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek, harus sabar. Iya, dan kalau teman-teman belum punya anak, beresin diri dulu sebelum punya anak, beresin isu emosi psikologisnya. Kalau udah punya anak, ayo kerjain lebih cepat sebelum anaknya puber.
Karena kalau anaknya puber kita akan ke-trigger, tapi kalau anaknya udah puber, ayo kita cepetan bekerja lebih cepat. Karena Yes. di Justru usia manapun dengan brain plasticity, dengan neuroplasticity kita selalu bisa membuat perubahan. Bedanya yang satu kita santai-santai, yang satu kita mesti lebih cepat gitu. PR-nya banyak. Nah, untuk yang masih jomblo, jangan sedih. Justru ini kesempatan kalian. Kalian punya waktu banyak untuk berkomunikasi dan mengenali diri kalian sendiri. Iya. Oke, Mbak Anas, thank you banget. Seru banget malam hari ini. Mudah-mudahan nanti terwujud ya webinar ya. Yang nanti aku coba atur-atur lagi gimana deh. Aku juga lagi sibuk banget soalnya. Siap. Thank you, Mbak Anas. Teman-teman, makasih ya. Selamat malam. Sehat-sehat ya, Mbak.